Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Aulia, kelas A semester 6, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Berikut saya akan mempresentasikan hasil perancangan studio terpadu 03, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, data struktur organisasi, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Aparatur, Subbagian Keuangan dan Aset, kelompok jabatan fungsional, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang pengolahan dan produk pemasaran, produk kelautan dan perikanan, bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan, kelompok jabatan, jabatan fungsional, dan UPT. Kemudian lokasi set survei. Lokasi yang berada pada Jalan Sultan Syahrir, nomor 16 Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Luas bangunan ialah panjang 125 meter, lebar 43 meter, luas 5.375 meter persegi. Tapak ini sangat dekat dengan area Pasar Kota Baru, Rumah Radang Pontianak, serta Taman Akcaya. Sarana infrastruktur kawasan pada tapak ini dianggap lengkap seperti listrik, air, dan lain sebagainya karena letaknya yang berada masih di dalam lingkup pusat kota. Kemudian GSB pada site ini adalah 20 meter. Analisis kawasan KDB-nya adalah 3.225 meter persegi, KLB 16.125 meter persegi, KDH 2.190 meter persegi, jumlah lantai bangunan adalah 5 lantai. Kemudian view lokasi site, view timur, view utara, view barat, dan view selatan. Fasilitas Aneka Pavilion Pontianak, Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat, Rumah Radang Pontianak. Kemudian data existing. Dalam lokasi ini, Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat gedung-gedung lain yaitu gedung penunjang seperti gedung aula, musola, lapangan badminton, penampung air hujan, rumah dinas, kantin, laboratorium, genset, area parkir, pos satpam, dan tanduan air. Pada drainase yaitu berukuran 30 cm, lampu jalan trotoar dengan bentang jarak 6,25 meter sebanyak 5 lampu. Dan terdapat pohon besar pada depan site dengan tinggi 6 meter dan bentang daun 4 meter ke kiri dan 4 meter ke kanan. Kemudian drainase atau parit yang berada di dekat area site dengan ukuran lebar 1,75 meter, manhole cover dengan ukuran 70 kali 70 cm, jarak antar manhole 5 meter. Kemudian pola aktivitas dan kebutuhan ruang. Yang pertama ada kepala dinas, 2 staf sekretariat, 3 staf subbagian umum dan aparatur. Aktivitas datang, parkir, kerja, mengevaluasi, rapat, istirahat, sholat, makan, absen, buang air, pulang. Kemudian staf sub keuangan dan aset, staf bagian jabatan fungsional, staf bidang perikanan tangkap. Aktivitas datang, parkir, absen, kerja, rapat, menyimpan arsip, bertemu tamu, istirahat, sholat, makan, buang air. Kemudian ada staf bidang perikanan budidaya, staf pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, staf kelautan pesisir pulau-pulau kecil dan pengawasan. Aktivitasnya adalah datang, parkir, absen, kerja, menyimpan arsip, istirahat, sholat, makan, rapat, buang air, pulang. Kemudian ada staf rencana kerja, monitoring dan evaluasi, dan sekretaris kepala dinas, serta staf bidang pengawasan. Lanjut, ada security, pengunjung, petugas kebersihan, penjaga kantin. Kemudian persyaratan uang. Parkiran, drop-off, teras, ruang tunggu, lobi, layanan informasi, ruang lokasi, ruang sekretariat kepala dinas, ruang rapat, ruang sekretariat, ruang sub bagian umum dan aparatur, ruang sub keuangan dan aset, ruang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, ruang bagian jabatan dan fungsional, musola kepala dinas, ruang arsip, ruang tunggu tamu, musola bersama, ruang staf bidang perikanan tangkap, ruang kepala bidang perikanan tangkap, ruang P3KP, kemudian ruang kepala bidang P3KP, ruang KP3KP, ruang kepala KP3KP, ruang pengawasan,
ruang bidang perikanan budidaya, ruang kepala bidang perikanan budidaya, kemudian gudang, toilet, ruang cleaning service, kantin, security, dan aula. Ruang-ruang pengelola adalah bersifat privat dan membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, serta penghawaan alami buatan. Kebisingannya bertingkat rendah dan aromatik. Sedangkan yang untuk ruang-ruang servis, yaitu gudang, toilet, dan lain-lain, membutuhkan pencahayaan alami dan buatan, penghawaan alami. Kemudian kebisingannya tinggi. Besaran ruang. Untuk seluruh ruang, besaran luas total area yaitu 2150 meter persegi. Kemudian matriks ruang. Keterangan sangat erat, erat, dan tidak erat. Kemudian utilitas pada bangunan ini adalah penampung air hujan, genset, tandon air, dan septic tank. Kemudian existing tampak bangunan. Warna dan bahan dinding bangunan. Untuk warna bangunan terdiri dari dua warna ciri khas bangunan yang mempunyai konsep kelautan dan perikanan dengan warna biru muda dan biru tua. Dan untuk bahan dinding ini menggunakan batako. Bentuk atap dan material atap. Untuk penggunaan atap bangunan kantor dinas kelautan dan perikanan ini menggunakan bentuk atap campuran perisai dan pelana atau Dutch gable dan menggunakan material bahan metal. Kemudian ini adalah situasi pada saat ini. Ini adalah site plan. Jumlah parkir mobil berjumlah 13 mobil. Jumlah parkir motor adalah 38 motor. Kemudian denah, rencana PJV, selesai. Kemudian masuk pada perancangan yang saya buat, yaitu Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah mendapat datanya tersebut, saya melakukan analisis dan perancangan saya sendiri. Yang pertama, literatur Dinas Daerah Kabupaten. Dinas Daerah Kabupaten Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kemudian definisi dinas. Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus kerjaan tertentu. Kantor dinas adalah perwakilan suatu departemen pada tingkat kecamatan. Kemudian definisi kantor. Arti kantor secara statis ya ini merupakan tempat kerja, kamar kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan maupun tempat menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan serta pendistribusian data. Kemudian fungsi kantor, satu menerima informasi, dua merekam dan menyimpan data-data serta informasi, tiga mengatur informasi. Kemudian literatur green building. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Faktor-faktor yang mendukung green building. Yang pertama, pasif solar design, efisiensi energi, efisiensi air, memaksimalkan udara indoor, pengaruh terhadap lingkungan, sense of place, sustainabilitas. Kemudian latar belakang, terbatasnya lahan dan mahalnya tanah di Kota Pontianak, tingkat kemacetan yang cukup tinggi. Manfaat green building adalah kelengkapan fasilitas yang tinggi pada bangunan super blok memberikan kemudahan bagi pengunjungnya, penghematan pendanaan pembangunan, menghambat perluasan kota, serta peningkatan kualitas fisik lingkungan. Kemudian dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan green building. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan secara life cycle-nya dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan inovasi, hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Faktor-faktornya adalah yang tadi, pasif solar design, efisiensi energi air, maksimalkan udara indoor, pengaruh terhadap lingkungan, sense of place, dan stabilitas. Kemudian berikut ada beberapa gambar yaitu material yang nyaman, pencahayaan yang cukup, bangunan ramah lingkungan, manfaat
kan bukaan, pengaruh terhadap lingkungan, efisiensi energi, efisiensi air. Kemudian studi kasus yang pertama yaitu Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Barat. Struktur organisasi, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum Aparatur, Subbagian Keuangan Aset, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang P3KP, Bidang KP3KP, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPT. Fasilitas yaitu fasilitas musola, fasilitas lapangan badminton. Visinya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Misi mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance. Tiga, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif. Empat, mewujudkan masyarakat yang tertib. Lima, mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Kemudian studi kasus 2 yaitu Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang beralamat pada Jalan Ahmad Yani nomor 152B Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Luas site yaitu 5.132 meter persegi. Struktur organisasi, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Aparatur, Subbagian Keuangan Aset, Kelompok Jabatan dan Fungsional, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang P3KP, Bidang KP3KP, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPT. Layanan publik yaitu surat izin usaha perikanan, yang kedua surat izin penangkapan ikan, tiga surat izin kapal pengangkut ikan. Visi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di pemerintahan provinsi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Misi 1. Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh OPD di pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Melaksanakan konsultasi informasi publik kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik. 4. Menyelesaikan sengketa informasi. Kemudian studi kasus 3 yaitu Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. Alamat Jalan Wastu Kencana nomor 17, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Luas area yaitu 3.240 meter persegi. Struktur organisasi, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Aparatur, Subbagian Keuangan dan Aset, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang P3KP, Bidang KP3KP, Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPT. Layanan publik yaitu surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkut ikan. Visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Misi 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. 2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. 3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan bangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Kemudian lanjut ke lokasi site. Luas lokasi 5.375 meter persegi, GSB 20 meter, KDB 3.225 meter persegi, KLB 16.125 meter persegi, KDH 2.150 meter persegi, JLB jumlah lantai bangunan yaitu 5 lantai. Kemudian view lokasi site, view timur, view utara, view barat, fasilitas site, akses pencapaian mudah, merupakan jalan utama kota, banyak aktivitas sosial yang terjadi di sekitar site, dekat dengan zona perkantoran, serta zona perdagangan dan jasa. Kemudian masuk pada analisis site yang pertama yaitu analisis peraturan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033. Pasal 53 ayat 2 Ketentuan Umum Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi
1. KDB paling tinggi sebesar 70%, KDB paling tinggi sebesar 5,6%, dan KDH paling rendah 10%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013, Pasal 54 Ayat 4, Ketentuan Umum Sensus Pemetaan Ruang Properti, 1. KDB paling besar 60%, KLB paling tinggi sebesar 6%, KDH paling rendah sebesar 40%. Dari hasil tersebut, Pasal 54 Ayat 4, KLB paling tinggi sekitar 6% dan terdapat 16,125 meter persegi, dan KDH paling rendah sebesar 40%, dan dapatlah hasil sekitar 2.150 meter persegi, sehingga mendapatkan hasil jumlah lantai bangunan yaitu 5 lantai. GSB 20 meter, dan luas site 5.375 meter persegi. Kemudian analisis matahari. Data tingkat intensitas tidak maksimal dikarenakan sekeliling tapak terdapat bangunan lainnya yang berpotensi menghalangi sinar matahari yang masuk ke tapak. Pukul 9 pagi, datang dari arah timur berpotensi memberikan efek baik terhadap tapak dan bangunan. Intensitas meningkat. Pukul 3 sore, datang dari arah barat berpotensi memberikan efek panas yang tinggi terhadap tapak dan bangunan. Intensitas menurun. Masalahnya adalah sinar masuk dari segala arah tanpa menghalang. Kurangnya area peneduh sekitar tapak. Respon, yaitu perlunya sedikit perlindungan pada setiap sisi untuk mengatur intensitas yang baik yang masuk. Penempatan area khusus pada denah untuk menghindari terkenanya panas yang tinggi. Memberikan bukaan pada arah barat bangunan untuk mengurangi radiasi panas dan tetap mempertahankan cahaya yang masuk. Responnya yaitu memberikan barrier atau double skin facade, kemudian vegetasi. Analisis site berikutnya yaitu angin. Data menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, datangnya arah angin dominan dari arah barat laut. Pada barat laut, potensi angin kuat tidak terhalang bangunan, berpotensi membawa polusi dari jalan belakang. Kemudian dari arah tenggara, potensi angin sedang terhalang bangunan, berpotensi membawa polusi. Kemudian barat daya, potensi angin sedang terhalang bangunan, berpotensi membawa polusi. Kemudian pada timur laut, potensi angin pelan terhalang bangunan, berpotensi membawa polusi. Masalah, area depan yang membawa polusi, area belakang terdapat angin kuat. Kemudian respon. Responnya adalah area depan perlunya pelindung berupa pagar atau vegetasi agar angin kotor dari polusi dapat terfilter. Kemudian bukaan dimaksimalkan pada area samping bangunan. Samping bangunan didesain agar mendapatkan sirkulasi angin yang maksimal. Area belakang tidak terhalang bangunan dan memaksimalkan bukaan agar angin masuk dapat keluar dan diberikan vegetasi agar angin kotor dapat terfilter. Penerapan terhadap desain, vegetasi area hijau, bentuk posisi bangunan. Kemudian analisis selanjutnya itu kebisingan. Data peruntukan kawasan perumahan pemukiman perkantoran perdagangan ruang terbuka hijau industri fasilitas umum rekreasi tingkat kebisingan desibelnya adalah yang berwarna hijau 55 desibel, yang warna biru 65 desibel, yang berwarna merah 70 desibel. Masalahnya, tingkat frekuensi tertinggi terdapat pada sisi depan site. Respon, vegetasi yang terdapat di sekitar site yang berpotensi meredam kebisingan. Kemudian, pemunduran bangunan sejauh 20 meter sampai 30 meter dari badan jalan demi mengurangi tingkat kebisingan. Penerapan terhadap desain yaitu pemisahan fungsi bangunan kantor dengan lantai parkiran menggunakan lantai parkir. Kemudian analisis orientasi. Data yang berwarna merah jalur primer, jalur penghubung, yang berwarna hijau jalur lingkungan, yang berwarna biru jalur drainase. Masalah pada set ini adalah arah bangunan dapat ditentukan dari beberapa faktor. Fungsi bangunan, akses yang mudah dijangkau, fleksibilitas sirkulasi. Kemudian respon. Asumsi arah bangunan menghadap ke jalan utama atau primer melihat dari fungsi bangunan kantor itu sendiri.
cocok diarahkan ke arah jalan utama, namun mempertimbangkan sirkulasi dengan area yang sedikit luas. Orientasi bangunan diarahkan ke tenggara. 3 titik point view dengan 2 titik di samping dan tengah dengan view luas orientasi bangunan menghindari arah silau dan panas matahari terbit maupun terbenam dengan menghadap sedikit ke tenggara. Kemudian analisis aksesibilitas. Data, Jalan Sultan Syarif merupakan jalan dengan 2 jalur yang berlawanan arah. Akses pencapaian ke Tapak dapat dicapai melalui Jalan Sultan Syahrir, Jalan Ulayabawadi, Jalan Sultan Abdurrahman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Profesor M. Yamin. Kendaraan mendominasi penggunaan jalan tersebut. Tingkat kepadatan jalan, yang berwarna merah padat, yang berwarna biru sedang. Kemudian masalahnya adalah jalan terbilang padat pada jam tertentu, seperti pada pagi dan sore hari, jam pergi dan jam pulang kerja. Kemudian respon, penggunaan jalur masuk dan keluar tapak secara terpisah guna menghindari penumpukan kendaraan di satu titik. Kemudian membesarkan akses masuk dan keluar 6 meter. Rencana FTH yaitu rencana tata hijau, sirkulasi luar bangunan, masuk dan keluar, pemisahan akses masuk dan keluar, melebarkan akses masuk dan keluar sebesar 6 meter. Kemudian kesimpulan analisis yaitu respon pada analisis matahari yaitu menggunakan double skin facade dan vegetasi. Kemudian analisis angin memberikan vegetasi pada setiap sisi side. Kemudian analisis kebisingan memundurkan bangunan berjarak 20 meter sampai 30 meter. Kemudian pemisahan fungsi bangunan kantor dan lantai parkir. Untuk analisis aksesibilitas, melebarkan akses masuk dan keluar berjarak 6 meter. Kemudian pemisahan akses masuk dan keluar. Untuk analisis orientasi, yaitu 3 titik point view dengan 2 titik di samping dan di tengah view luas orientasi bangunan menghindari arah silau dan panas matahari terbit maupun terbenam dengan menghadap sedikit ke tenggara. Kemudian untuk perancangan pelaku dan aktivitas serta kebutuhan ruang. Yang pertama, pengelola, kepala, dan staf serta satpam. Aktivitas pelaku datang parkir menggunakan transportasi gedung, absen masuk, membaca informasi, bekerja, istirahat, makan, minum, buang air, bekerja, istirahat, bekerja, absen pulang, pulang. Kebutuhan ruang yaitu ruang pengelola. Yang pertama kepala dinas, ruang tunggu kepala dinas, ruang rapat, ruang arsip, ruang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, ruang bidang perikanan tangkap, ruang bidang perikanan budidaya, ruang bidang tambahan, ruang P3KP, ruang KP3KP, ruang staf umum dan aparatur, ruang staf keuangan dan aset, ruang pengawasan, ruang penyidikan, ruang keamanan, ruang kabit, ruang arsip, ruang seksi 1, 2, 3, toilet, lift, tangga, parkiran, kantin, dan pos satpam. Kemudian yang kedua yaitu pengunjung atau tamu. Datang, parkir, menggunakan transportasi gedung, masuk ke bangunan, membaca informasi, beraktivitas, melihat-lihat, berkonsultasi masalah-masalah, meminta pelayanan yang baik, buang air, setelah selesai, pulang. Untuk kebutuhan ruangnya yaitu fitness center, ruang ganti, ruang layanan informasi, resepsionis, ruang tunggu tamu, ruang aula, ruang P3K, ruang galeri, ruang laktasi atau menyusui, ruang perlengkapan, toilet, tangga, lift, parkiran, dan kantin. Kemudian untuk besaran ruang pada ruang-ruang tersebut yaitu untuk ruang pengelola, ruang penunjang, dan ruang servis ditotalkan sebesar 3.331 meter persegi. Dibagi dikali sirkulasi antar ruang sebesar 30%, sehingga dapatlah hasil 993,3 meter persegi. Kemudian hasil kedua tersebut ditambahkan sehingga luas total keseluruhan bangunan 4 lantai mencapai 4.304,3 meter persegi. Kemudian luas 4.304,3 meter persegi tersebut dibagi 4 sehingga mendapatkan hasil luas total bangunan per satu lantai yaitu 1.077 meter persegi.
dan luas total bangunan per satu lantai yang diizinkan ialah 2.150 meter persegi. Kemudian masuk pada persyaratan ruang. Kelompok ruang pengelola zonasinya privat, membutuhkan pencahayaan alami, pencahayaan buatan, pengawalan alami, pengawalan buatan, kebisingan rendah. Kemudian persyaratan ruang untuk ruang pendukung, servis dan publik seperti ruang galeri dan laktasi serta lain-lain membutuhkan pencahayaan alami, pencahayaan buatan, penghawaan alami, penghawaan buatan, kebisingan kurang membutuhkan. Kemudian untuk ruang servis seperti toilet, lift, tangga, parkiran dan lain-lain kurang membutuhkan pencahayaan alami, sangat membutuhkan pencahayaan buatan, kurang membutuhkan penghawaan alami, dan juga membutuhkan penghawaan alami, kurang membutuhkan penghawaan buatan, kebisingan lumayan membutuhkan. Kemudian untuk masuk pada transformasi bentuk dan diagram fungsi, saya membuat konsep bentuk persegi panjang saja, kemudian mengurangi bentuk pada kedua sisi bagian depan tersebut, kemudian melakukan lagi pengurangan bentuk pada sisi belakang. Setelah itu barulah bentuk bangunan seperti bentuk dua kotak yang bersatu. Kotak utama yang akan menjadi lantai parkir dan area servis, sedangkan kotak kecil depan sebagai lobi, teras depan, dan drop-off kantor. Kemudian diagram fungsi yaitu pada yang warna kuning berzona servis, yaitu lift, tangga, toilet, ground water tank, gudang, ruang keamanan, dan lain-lain. Pada lantai parkir, lantai satu yang berisi ruangan pendukung dan servis, zona privat dan servis. Lantai dua yang berisi ruangan pengelola dan pendukung, zona privat dan publik. Kemudian lantai tiga yang berisi ruangan pengelola dan pendukung, zona privat dan publik. Untuk lantai 4 yang berisi ruangan pengelola, zona privat. Untuk kemudian masuk pada perancangan zoning. Untuk ruangan toilet, ground water tank, tangga, lift, ruang keamanan, parkiran, ruang janitor, ruang panel, gudang, ruang ganti, fitness, lift, tangga, itu adalah ruang servis. Kemudian untuk ruang fitness center, semi publik, ruang musik dan laktasi, privat, lobby, teras depan, drop off, yaitu publik. Keterangan zona yang berwarna biru sangat erat, akses langsung. Yang berwarna oranye erat, akses tidak langsung. Yang berwarna kuning tidak erat, akses tidak langsung. Yang berwarna hitam, garis putus-putus terhubung. Kemudian untuk zoning pada lantai 2, yaitu ruang submunal aparatur, ruang arsip, renja monef, sekretariat, keuangan dan aset, ruang seksi 1, seksi 2, seksi 3, ruang sekretaris, ruang pengawasan, ruang penyidikan berzona privat. Kemudian untuk ruang tunggu tamu dan lobi berzona publik. Untuk resepsionis, lift, tangga, layanan informa, ruang janitor, ruang panel, toilet pria, toilet wanita adalah servis. Kemudian pada lantai 3, ruang aula berzona semi publik, ruang tunggu tamu, ruang galeri, lobi berzoning publik. Kemudian untuk ruang arsip, ruang rapat, dan ruang kepala dinas berzoning privat. Kemudian untuk lantai terakhir yaitu lantai 4, ada ruang P3KP, ruang KP3KP, ruang arsip, ruang seksi 1, 2, 3, ruang bidang tangkap, ruang bidang budidaya, ruang bidang tambahan, dan ruang kepala bidang tambahan berzoning privat. Kemudian untuk ruang tunggu tamu, lobi berzoning publik. Dan untuk ruang janitor, ruang panel, lift, tangga, toilet pria dan wanita, yaitu berzoning servis. Kemudian organisasi ruang, pada lantai 1, kemudian untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kemudian masuk pada hubungan ruang matriks atau bubble diagram. Nama ruang lantai 1 ada drop off, teras depan, lobi, tangga 1, lift 1, ruang laktasi menyusui,
ruang perlengkapan, ruang gudang, toilet wanita, toilet pria, fitness center, ruang ganti, parkiran, tangga 2, lift 2, ground water tank, tangga belakang, ruang keamanan. Pada pada bangunan ini terdapat lift 2 dan tangga 2. Keterangan warna magenta berhubungan langsung, warna pink berhubungan tidak langsung, dan warna merah tidak berhubungan. Untuk nama ruang pada lantai 2, yang pertama lobby, resepsionis, layanan informasi, tangga yang pertama, tangga kedua, lift kedua, lift pertama, kemudian ruang tunggu tamu juga terdapat 2, ruang tunggu tamu 1 dan 2, ruang penyidikan, ruang pengawasan, ruang sekretariat, ruang sekretaris, ruang Renja Monef. Di dalam ruang Renja Monef terdapat ruang arsip, ruang seksi 1, 2, 3, ruang staf umum dan aparatur, ruang staf keuangan dan aset, serta toilet wanita dan toilet pria. Kemudian untuk nama ruang pada lantai 3 yaitu ruang tunggu tamu 1 dan 2, tangga ke 1, kedua, lift 1, 2, ruang P3K, ruang kepala dinas, ruang tunggu kepala dinas, ruang rapat. Di dalam ruang rapat terdapat ruang arsip, ruang aula. Dalam ruang aula terdapat ruang alat dan ruang operator. Kemudian ruang galeri, serta toilet wanita dan toilet pria. Kemudian untuk lantai 4, ruang tunggu tamu juga 2, ruang tangganya juga 2, lift juga 2. Kemudian ada ruang kabit tambahan, ruang bidang tambahan, ruang bidang perikanan budidaya. Di dalam ruang perikanan budidaya terdapat ruang arsip, ruang seksi 1, 2, dan 3. Kemudian ruang bidang perikanan tangkap. Di dalam ruang perikanan tangkap terdapat ruang arsip, ruang seksi 1, 2, dan 3. Kemudian ruang KP3KP, ruang P3KP, dan toilet pria serta toilet wanita. Setiap ruang pengelola terdapat ruang kepala bidang yang yang masing-masing di dalam ruangannya terdapat kepala bidangnya masing-masing. Kemudian lanjut pada plotting untuk situasi yang A, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, yang B, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, yang C, Plut Provinsi Kalbar, yang D, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, yang E, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar, yang F, Wilayah Pemukiman Kota Pontianak, yang G, Taman Akcaya. Kemudian plotting pada side plan yaitu yang pertama GSB dimundurkan berjarak 30 meter, kemudian sirkulasi masuk dan sirkulasi keluar, kemudian jumlah parkiran motor sebanyak 168, kemudian jumlah parkiran mobil sebanyak 24. Kemudian kantin, safety tank, genset, tandon air, pos satpam, lapangan badminton, taman mini terdapat 2, drainase mengelilingi site, jarak antar pohon 12 meter di dalam bangunan, di dalam site bangunan, kemudian lebar jalur masuk keluar 6 meter, berjarak 6 meter. Kemudian masuk pada plotting denah lantai 1, ada parkir mobil, kedua drop off, ketiga teras depan, keempat tangga 2, kemudian lobby lift 2, ruang perlengkapan, ruang laktasi atau menyusui, gudang, toilet pria ada 2, toilet wanita 2, ruang ganti, fitness center, parkir mobil 12, ground water tank, tangga naik ke lantai 2 belakang, ruang keamanan, ruang janitor, dan ruang panel. Kemudian plotting pada lantai 2 terdapat tangga 2, lobby juga 2, toilet wanitanya 2, toilet pria 2, ruang tunggu tamu 2, resepsionis, ruang penyidikan, ruang layanan informasi, ruang sekretariat, ruang sekretaris, ruang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, ruang kabit, ruang arsip, ruang seksi 1, 2, 3, ruang staf umum dan aparatur, ruang kabit, ruang staf keuangan dan aset, ruang kepala bidangnya, dan ruang janitor serta ruang panel.
Kemudian plotting pada lantai 3 yaitu satu ruang-ruang seperti tangga, terdapat dua, lobi dua, toilet wanita dua, toilet pria dua, ruang tunggu tamu juga dua, ruang P3K, ruang kepala dinas, ruang tunggu kepala dinas, ruang istirahat kepala dinas, ruang rapat, ruang aula, ruang galeri, ruang janitor, dan ruang panel. Kemudian untuk plotting pada lantai 4 terdapat tangga dua, lobi dua, lift dua, toilet wanitanya juga dua, toilet pria dua, ruang tunggu tamu dua, ruang kabit tambahan, ruang bidang tambahan, ruang bidang perikanan tangkap, ruang kepala bidangnya, ruang arsip, ruang sersi, ruang satu 2 3, ruang bidang perikanan budaya, ruang kepala bidangnya, ruang arsip, ruang seksi satu 2 3, ruang P3KP, ruang kepala bidangnya, ruang PKP 3KP, ruang kepala bidangnya, dan ruang janitor serta ruang panel. Kemudian untuk lantai atap yaitu atap dak dan rumah lift, atap rumah lift. Kemudian tampak bangunan, tampak depan dan tampak belakang. Kemudian tampak kiri dan tampak kanan. Untuk visualisasi 3D-nya yaitu view 1, view 2, view 3, dan view 4. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.